Pola masuk Islamnya sahabat Rasulullah SAW itu beragam-ragam. Ada yang masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat Al-Quran, ada yang langsung mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, ada juga yang awalnya mau bunuh Rasulullah SAW, tapi nggak jadi, malah masuk Islam. Nah, siapakah dia? Ini dia, kisah Umair bin Wahab. Umair bin Wahab merupakan salah seorang yang sangat terkenal di kalangan orang Quraisy, yang dikenal sebagai setannya Quraisy. Kenapa? Karena dia banyak sekali menyiksa kaum muslimin pada saat dia belum masuk Islam. Terlebih pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, dialah sosok yang memperkirakan jumlah kaum muslimin pada saat perang Badar itu. Dan dia menyampaikan data-data itu kepada pimpinan Quraisy dan sangat tepat sekali. Pada perang Badar, pecahlah perang Badar pada waktu itu. Umar bin Wahab ikut pada waktu itu dan dia termasuk orang yang lari kabur ke Mekah pada saat kaum muslimin menyerang. Dan kemenangan pun terjadi pada kaum muslimin. Pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan banyak sekali tawanan perang, yaitu sebanyak 70 orang. Salah satu tawanan perangnya adalah anaknya sendiri, yaitu anak Umair bin Wahab. Lalu, ketika dia pulang ke Mekah, dia duduk-duduk santai di dekat Ka'bah, meratapi kekalahan yang terjadi, yang dialami oleh orang Quraisy. Lalu, pada saat itu, datanglah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah mengatakan, kenapa kok kita bisa kalah ya? Padahal ada jumlah kita banyak, padahal kita dari sisi perlengkapan kita lebih lengkap, kok kita bisa kalah ya? Maka Umair bin Wahab pada waktu itu mengatakan, aku sangat membenci Islam, aku sangat ingin membunuh Muhammad. Sayangnya saya ini masih punya hutang. Kalau saya tidak punya hutang, kalaulah saya tidak punya tanggungan lagi, maka hari ini saya akan berangkat ke Madinah dan di sana saya akan langsung membunuh Muhammad dengan pedangku ini. Maka Safwan bin Umayyah yang pada waktu itu melihat inilah sebuah kesempatan. Ini cocok nih untuk kita investasikan nih, kita bantu. Maka Safwan bin Umayyah mengatakan, hai Umair, memangnya hutangmu ada berapa? Disampaikanlah Umair bin Wahab, sekian-sekian. Memang tanggunganmu bagaimana? Saya punya anak, saya punya istri. Kalau nanti saya bunuh Muhammad dan nanti saya terbunuh, siapa yang akan menghidupi mereka? Maka Safwan bin Umayyah pada waktu itu mengatakan, tenang wahai Umar bin Wahab, kalau engkau mau, silahkan engkau berangkat ke Madinah pada hari ini, temui Muhammad dan bunuh dia. Masalah hutangmu biar aku yang bayar, masalah tanggunganmu biar aku yang akan menjaminnya, asalkan engkau mau berangkat ke Madinah. Maka pada waktu itu Umar bin Wahab mengatakan, oke, saya setuju, dan tolong jangan sampaikan apa yang kita sepakati ini kepada orang lain, cukup kita berdua saja. Baik, kata Safwan bin Umayyah. Lalu berangkatlah Umar bin Wahab ke Madinah pada waktu itu. Dia sendirian langsung pergi ke Madinah. Setelah beberapa hari perjalanan sampailah ke Madinah. Dia membawa pedang yang terhunus untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat gelagat Umar bin Wahab. Dia mengatakan, hei setannya Quraisy, kenapa engkau ke sini? Kenapa engkau mengutus pedang? Mengapa engkau ingin bertemu sama Muhammad? Tidak ada, saya hanya ingin berdiskusi tentang anakku yang menjadi tawanan perang. Tidak boleh, engkau tidak akan bertemu dengan Muhammad. Langkahi dulu nyawaku. Tidak, aku hanya ingin bertemu Muhammad. Maka pada waktu itu Umar terus menghalang-halang. Lalu Nabi Muhammad SAW mendengar hal itu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, biarkan dia lewat kepadaku, biarkan dia datang kepadaku. Tapi wahai Rasulullah, dia membawa pedang. Pedangnya terhunus. Dia akan siap untuk menyerang kita. Udah, tenanglah wahai Umar, biar aku yang akan mengurusinya. Maka pada waktu itu Umar bin Wahab langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bertanya, wahai Umair, kenapa engkau datang ke sini? Tidak wahai Muhammad, aku ingin berdiskusi tentang anakku yang menjadi tawanan perang Badar. Maka pada waktu itu Rasulullah mengatakan, benarkah demikian wahai Umar bin Wahab? Bukankah engkau sebelum ini bertemu dengan Safwan bin Umayyah di depan Ka'bah? Engkau berjanji bahwasanya jika seandainya engkau tidak punya hutang, jika seandainya engkau tidak punya tanggungan, engkau akan membunuhku, datang ke sini dengan sendirian dengan pedangmu itu? Maka Umar bin Wahab kaget. Padahal belum ada yang tahu pada waktu itu. Tentu kalaulah bukan Nabi Muhammad itu seorang Rasul, dia akan nggak mungkin tahu berita ini. Maka seketika itu pula lah Umar bin Wahab langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia kembali ke Mekah. Di Mekah, Safwan bin Umayyah sudah menyampaikan kepada orang-orang Mekah, wahai orang Mekah, tenang, jangan sedih. Kita kalah di perang Badar, tapi akan ada berita yang besar yang akan datang sebentar lagi. Akan ada berita yang akan menggemparkan Mekah.
Apa itu wahai Sofwan bin Umayyah? Tunggu, tenang saja, tunggu beritanya. Berhari-hari ditunggu, gak ada beritanya. Ditunggu lagi beritanya, gak dapat juga. Ada orang yang pulang dari Madinah. Lalu Sofwan bin Umayyah bertemu sama orang itu. Hei, dapat kabar gak di Madinah ada yang meninggal dunia? Ada. Siapa? Saya nggak tahu. Apakah Muhammad? Bukan Muhammad. Sofwan bin Umayyah semakin bingung. Kok gitu, seperti itu? Kok belum ada berita besar? Keesokan harinya, dia bertemu sama orang-orang yang datang dari Madinah. Dia mengatakan, hei, apakah ada berita besar di Madinah? Berita apa ya? Apakah ada pimpinan di sana meninggal dunia? Nggak ada. Apakah ada berita Muhammad meninggal dunia? Nggak ada. Makin bingung Sofwan bin Umayyah. Kok Umar bin Wahab belum selesai juga nih urusannya? Tapi dia terus mengatakan kepada orang Mekah, tenang, akan ada berita besar yang akan membuat kita bahagia pada hari ini. Orang-orang menunggunya. Beberapa waktu kemudian, Umar bin Wahab datang dari Madinah ke Mekah. Lalu Sofwan bin Umayyah lalu memeluknya. Dia mengatakan, bagaimana rencana kita? Berhasil apa tidak? Apa kata Umar bin Wahab? Wahai Sofwan bin Umayyah, bersyahadatlah engkau. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu benar-benar Rasul dan Tuhannya Muhammad benar-benar Tuhan kita. Maka pada waktu Sofwan bin Umayyah kaget, langsung dia lari mengatakan, Umar termasuk orang yang gila. Umar termasuk orang yang gila. Umar termasuk orang yang gila. Janganlah kalian mendekati dia. Dia telah kena sihir. Umar bin mengatakan, tidak wahai orang Mekah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi yang sebenar-benarnya. Maka dia pun langsung pergi ke desanya, lalu dia mengajak orang untuk masuk Islam, dan akhirnya dengan perkataannya yang luar biasa, dengan kemampuannya yang hebat, banyak orang yang masuk Islam gara-gara Umar bin Wahab pada waktu itu. Teman-teman, begitulah kisah Umar bin Wahab masuk Islam. Awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi malah justru berbalik menjadi orang yang siap berdakwah untuk agama Islam. Ini mengapa? Karena Rasulullah SAW berhasil mengajaknya diskusi sehingga terjadi pemahaman yang luar biasa pada waktu itu. Umar bin Wahab kaget. Nah, maka sama semua kita harusnya jangan kalah dengan Umar bin Wahab. Ketika dia mau masuk ke dalam Islam dan mau berdakwah, lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana kisah sahabat yang lain? Kita akan nantikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.